Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Walpi dengan NIM 21030122142140142 dan kelas A. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil em, PPT yang saya buat mengenai buku 4 bab 3, yaitu tentang keberanian. Langkah pertama menuju kesuksesan. Eh, di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu latar belakang, studi kasus, dan kesimpulan. Pada latar belakang, saya akan menjelaskan asal-usul dari isi di buku tersebut. Yaitu pada akhir 1980-an, Coimbatore dikenal sebagai kota wirausaha dengan banyak rumah yang memiliki bengkel kecil untuk mendukung industri tekstil dan komponen otomotif. Dalam ekosistem ini, usaha pertama yang dijalankan adalah memproduksi pompa motor. Meski penuh semangat, usaha tersebut gagal karena tidak memiliki rencana bisnis yang jelas dan produk yang ditawarkan tidak berbeda dari pesaing. Nah, maka dari itu dibutuhkan adanya diferensiasi, yaitu saya jelaskan terlebih dahulu. Diferensiasi atau unique selling propositions atau USP adalah kunci utama dalam bisnis. Tanpa USP, perusahaan hanya bersaing pada harga yang tidak berkelanjutan. USP harus mampu menunjukkan keunikan produk, memenuhi kebutuhan emosional pelanggan, mengatasi masalah nyata, dan sulit ditiru oleh pesaing. Nah, USP itu sendiri itu ada panduan sederhana untuk mendefinisikan USP. Yang pertama, buat daftar fitur dan manfaat unik dari produk atau jasa Anda. Kedua, tentukan kebutuhan emosional yang dipenuhi produk atau jasa Anda dari sudut pandang pelanggan. Ketiga, identifikasi masalah utama yang ingin diatasi produk atau jasa Anda. Keempat, cari aspek yang tidak bisa ditiru pesaing. Yang kelima, buat frasa singkat, jelas, dan padat tentang keunikan produk atau jasa Anda. Yang terakhir, berikan satu alasan kuat mengapa pelanggan tidak bisa hidup tanpa produk atau jasa Anda. Lalu selanjutnya adalah studi kasus. Inovasi Magik. Jadi dari latar belakang tadi di slide-slide sebelumnya, lalu di sini adalah saya akan menjelaskan studi kasus dari latar belakang tersebut. Jadi dari isi buku tersebut disebutkan bahwa hasil survei pasar dari latar belakang kasus sebelumnya menunjukkan masalah utama pelanggan adalah air yang meluap dari tangki atas. Solusi yang ditawarkan berupa pompa otomatis dengan sensor yang kemudian diberi nama Magik. Ide ini inovatif, tetapi eksekusi yang lambat membuat peluang first mover advantage hilang, sehingga produk gagal bersaing di pasar. Selanjutnya, pelajaran dari Magik. Jadi dari permasalahan sebelumnya, maka terdapat pelajaran gitu yang dapat diambil. Pengalaman ini mengajarkan bahwa survei pasar langsung jauh lebih berharga daripada riset sekunder. Tim pengembangan dan pemasaran harus kuat, dan inovasi harus dilakukan terus-menerus. Sekecil apapun, jika tidak bisa menjadi yang pertama, maka harus menjadi yang paling inovatif, dan produk itu tidak akan bertahan lama, sehingga penawaran harus benar-benar bernilai bagi pelanggan. Lalu ada tantangan bisnis dari studi kasus tadi. eh, Lalu dilanjutkan adanya pesanan besar dari Delhi sebanyak 100 pompa sempat memberi harapan bagi usaha tersebut. Namun pembayaran baru diterima setelah 6 bulan sehingga menyebabkan kerugian besar. Dari pengalaman ini terlihat betapa pentingnya bagi seorang wirausahawan untuk mengevaluasi kredibilitas pelanggan, menetapkan batas kredit, dan memastikan mekanisme pembayaran yang aman. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa pelanggan yang tidak bertanggung jawab dan piutang macet dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bisnis.
Dari kasus tadi, akhirnya usaha ditutup setelah 8 bulan karena mengalami banyak kerugian. Lalu kesimpulan dari seluruh isi dari bab tersebut adalah menekankan bahwa keberanian memulai usaha tanpa rencana matang sering berujung pada kegagalan, tetapi justru, melahirkan pelajaran yang berharga. Diferensiasi melalui Unique Selling Proposition atau USP menjadi pondasi penting, karena tanpa keunikan produk bisnis yang hanya bersaing pada harga, maksud saya karena tanpa keunikan produk bisnis hanya bersaing pada harga. Inovasi harus dilakukan terus-menerus agar tetap relevan dan pengalaman dengan pesanan besar yang bermasalah menunjukkan pentingnya manajemen risiko, khususnya dalam menilai kredibilitas pelanggan. Pada akhirnya, pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh menjadi keuntungan penuh yang memperkaya perjalanan wirausaha. Terima kasih. Eh, Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.